Jiwa tingkat D, bagaimana mungkin? Ucap semua orang nampak tercengang melihat sosok muda yang keluar dari terowongan spasial. Meskipun Guyuan tampak tenang, wajahnya masih dipenuhi rasa tidak percaya. Meskipun jiwa alam D tidak sehebat elit Dodi sejati, pada akhirnya jiwa itu terkait dengan Dodi. Perlu diketahui bahwa bahkan jiwa para ahli seperti Yan Jin dan Lei Ying yang telah mencapai kelas doseng bintang 8 belum mencapai tingkat ini. Terlebih lagi, mereka semua ingat dengan jelas bahwa setengah bulan yang lalu, jiwa Xiaoyan masih berada di alam surgawi sempurna. Setengah bulan. Apa yang bisa dilakukan dalam setengah bulan? Latihan singkat bisa dengan cepat menghabiskan waktu setengah bulan. Namun, kekuatan spiritual Xiaoyan telah mencapai transformasi luar biasa dalam setengah bulan ini. Xiaoyan yang baru saja kembali dari makam surgawi tanpa sadar menggelengkan kepalanya sambil melihat sekelilingnya yang tiba-tiba menjadi sunyi senyap. Meskipun baru setengah bulan berlalu di dunia luar, 2 tahun telah berlalu di dalam makam surgawi. Oleh karena itu, Xiaoyan tidak terkejut orang lain akan menganggapnya mustahil. Tidak terlalu sulit membayangkan bahwa 2 tahun pelatihan dan kekuatan spiritual jiwa makam surgawi yang seakan tak berujung dan dahsyat memungkinkannya mencapai tahap ini. Bagaimana kau bisa melakukannya? Ucap Yan Jin sembari mengerutkan bibirnya dan akhirnya tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Meskipun ia tidak fokus melatih jiwanya, ia tetap berlatih selama bertahun-tahun. Namun jiwanya saat ini masih berada di alam surgawi sempurna. Masih ada jarak yang tak diketahui antara jiwa di tingkat D. Leluhur Xiao Xuan telah memberiku hadiah, ucap Xiaoyan menjawab tanpa memberikan penjelasan rinci. Yan Jin dan lainnya terkejut setelah mendengar kata-kata Xiaoyan. Mereka langsung tersenyum pahit dan menggelengkan kepala. Kekaguman mereka terhadap orang ini telah mencapai puncaknya. Orang ini memang pantas menjadi orang terkuat di benua Dogi. Meskipun telah meninggal bertahun-tahun, ia masih memiliki kemampuan yang begitu mengerikan. Apakah kau sudah mendapatkan metode untuk menghidupkan kembali Xiao Xuan? Ucap Guyuan yang perlahan mulai tenang. Matanya melirik ke belakang Xiaoyan dan kemudian bertanya. Xiaoyan terdiam setelah ia mendengar ini. Ia menggelengkan kepala dan menjawab dengan lembut. Pecahan jiwa leluhur telah lenyap dari makam surgawi, ucap Xiaoyan. Mendengar itu, Guyuan terkejut. Ia menatap Xiaoyan sebelum mendesah pelan. Meskipun ia tidak tahu persis apa yang terjadi di dalam makam surgawi, kemungkinan besar peningkatan jiwa Xiaoyan berkaitan dengan hilangnya jiwa Xiao Xuan. Ekspresinya menjadi sedikit rumit saat memikirkan hal ini. Hubungannya dengan Xiao Xuan dipenuhi persaingan sekaligus persahabatan antar manusia. Ia tahu jika Xiao Xuan bukan kepala klan Xiao, kemungkinan besar mereka berdua akan menjadi sahabat karib. Sayangnya, status mereka berdua menyebabkan mereka ditakdirkan untuk tidak berbuat sesuka hati, karena pada dasarnya klan selalu berada di posisi teratas di hati mereka. Besok adalah batas waktu setengah bulan yang disebutkan oleh klan Hun, ucap Guyuan. Guyuan menyilangkan jarinya. Ia menatap Xiaoyan dan kemudian kembali bertanya. Apa rencanamu? Ucap Guyuan. Apalagi yang bisa kita lakukan? Aku tidak punya pilihan lain demi ayahku, ucap Xiaoyan sembari menggelengkan kepalanya. Ia juga merasa sedikit tak berdaya. Karena apapun masalahnya, ia harus menyelamatkan ayahnya. Inilah janji yang ia buat kepada kedua saudaranya. Lei Ying dan Yan Jin bertukar pandang setelah mendengar kata-kata ini. Mereka hanya bisa menghela nafas. Mereka sadar bahwa tidak ada yang bisa disalahkan atas semua ini. Kyo kuno di tangan Xiaoyan adalah milik klan Xiao. Dia memiliki hak mutlak untuk menggunakannya sesuka hatinya. Terlebih lagi, Xiaoyan saat ini juga dianggap sebagai sekutu yang kuat dalam pertarungan mereka melawan klan Hun. Hal ini terutama terjadi setelah dia keluar dari makam surgawi. Karena bahkan dengan kekuatan mereka, mereka tidak berani meremehkan anggota generasi muda ini. Ini karena mereka mengerti bahwa dengan mengandalkan kekuatan besar jiwa tingkat D, Xiaoyan mungkin tidak akan takut pada mereka dalam pertarungan. Guyuan tidak terkejut dengan jawaban Xiaoyan. Ia merenung sejenak sebelum kemudian berkata, "Kalau begitu, ayo kita berangkat besok. Para ahli dari 3 klan kita akan mengikutimu kali ini. Setelah ayahmu tiba dengan selamat di tanganmu, kita semua akan menyerang bersama. Kita harus merebut kembali Kyo kuno itu atau menghancurkannya.
apapun yang terjadi, ucap Gu Yuan. Ekspresi Gu Yuan tampak aneh dan tegas. Ini karena ia mengerti bahwa jika klan Hun berhasil mengumpulkan semua Gyo kuno dan membuka rumah Dewa Kuno Tause, Hun Tiandi akan mendapatkan kesempatan untuk naik ke kelas Dodi. Pada saat itu, kemungkinan besar tak seorang pun di dunia ini akan mampu melawannya. Aliansi mereka ini ibarat serangga yang mencoba mengguncangkan pohon besar ketika berhadapan dengan elit Dodi. Aliansi ini bahkan mungkin akan tanpa perlawanan. Xiaoyan mengangguk. Dengan 3 klan yang mengikutinya, ia akan lebih berani menghadapi klan Hun. Meskipun ia telah mencapai jiwa alam di, bukan berarti Xiaoyan mampu melawan ahli tertinggi seperti Hun Tiandi. Lagi pula, klan Hun memiliki banyak ahli. Sekalipun Hun Tiandi tidak muncul, hanya api pelah ketiadaan dan 4 Sen Iblis dari klan Hun saja sudah cukup membuatnya pusing. Kami juga telah mengirim berita kepada aliansi Istana Langit selama periode ini. Kemungkinan besar, orang-orangmu juga akan mencapai pegunungan pemakaman besok. Pada saat itu, keempat kelompok kita akan bersatu. Tidak perlu takut pada klan Hun, ucap Gu Dao. Mendengar itu, Xiaoyan kembali mengangguk. Saat ini, aliansi Istana Langit sudah mulai menunjukkan kekuatan mereka. Tidak hanya ada leluhur Menara Pil dan Xiaoyan, tetapi juga ada Xiaoyan yang telah melangkah ke jiwa alam di. Dari segi kekuatan, mereka tidak lagi kalah dengan klan Yan dan Lei. Aku sendiri telah membangun terowongan spasial yang menghubungkan klan Yan, klan Lei dan klanku saat kau berada di makam surgawi. Setiap kali terjadi kejadian tak terduga di salah satu dari 3 alam, akan ada reaksi balik. Ketiga klan juga telah memasuki kondisi siaga tinggi. Semua tetua yang sedang mengasingkan diri telah dipanggil keluar dengan paksa. Mereka akan berkumpul bersama setelah perintah diberikan, ucap Gu Yuan. Nasib menyedihkan klan Ling, klan Si dan juga klan Yao telah memberi 3 klan yang tersisa peringatan terbesar. Oleh karena itu, koneksi ruang kali ini sepenuhnya dilakukan oleh Gu Yuan. Seharusnya tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat menembus penghalang ruang yang telah ia pasang tanpa memperingatkannya. Bahkan Hun Tiandi pun tidak akan mampu melakukannya. Tentu saja ini kecuali jika Hun Tiandi benar-benar mencapai kelas Dodi. Karena kau sudah berhasil keluar dari retret, pada dasarnya kita sudah sepenuhnya siap. Sekarang kita tinggal menunggu besok, ucap Gu Yuan. Wajah semua orang menjadi muram setelah mendengar kata-kata Gu Yuan. Mereka semua jelas mengerti bahwa akan ada pertempuran besar yang akan mengguncang bumi besok. Skala pertempuran besar ini kemungkinan akan menjadi yang terbesar di benua Dogi dalam ribuan tahun. Malam menyelimuti alamku, sinar bulan yang sejuk menyinari. Xiaoyan nampak berdiri di halaman kecil yang tenang di dalam hutan bambu. Tangannya berada di belakangnya, sementara matanya menatap langit. Ekspresinya sedikit menyesal dan rumit. Tanpa disadari, sudah lebih dari 1 dekade sejak ia tiba di dataran tengah dari wilayah sudut hitam. Selama kurun waktu ini, pemuda dari masa itu telah kehilangan semua kelembutan di wajahnya dan perlahan-lahan menjadi pemimpin aliansi yang mendominasi seluruh dataran tengah dari seorang yang tidak dikenal saat itu. Namun tentu saja, hal yang mendorongnya perlahan maju ke tahap ini adalah obsesi sederhana, yaitu menyelamatkan ayahnya yang sudah puluhan tahun tak ia temui. Ayah, besok kita akan bertemu lagi, gumam Xiaoyan. Xiaoyan tanpa sadar mengepalkan tangannya. Sebuah batu Gyo kuno muncul di tangannya. Cahaya spiritual samar terpancar dari batu Gyo kuno itu. Jari Xiaoyan mengusap cahaya spiritual itu. Setelah itu, ia mengangkat kepalanya dan menghirup udara dalam-dalam. Meskipun Xiaoyan yang sekarang telah menjadi ahli tingkat puncak yang dikagumi banyak orang di benua ini, ia masih tak bisa melupakan tatapan penuh kasih sayang dan kehangatan di mata ayahnya di kota hutan yang kecil itu. Ketika mantan jenius yang telah berubah menjadi orang tak berguna itu diejek oleh tak terhitung banyaknya orang. Ayahnya sama sekali tidak menjadi dingin karena penilaian dari dunia luar. Sebaliknya, ia justru menegur dirinya sendiri. Salah satu alasan utama mengapa Xiaoyan mampu bertahan dari ejekan selama 3 tahun dan akhirnya berkembang adalah karena Xiaozan. Yan Er sekarang telah mencapai level yang jauh lebih tinggi daripada yang kau bayangkan sebelumnya, gumam Xiaoyan dalam hati. Ia telah berlatih keras
dan akhirnya mencapai puncak benua ini. Namun sayangnya, ia belum bisa bertemu dengan ayahnya yang ia rindukan. "Kakak Xiaoyan," ucap Sun Er. Sosok yang lembut dan halus bersandar di punggung Xiaoyan, sementara Xiaoyan bergumam pelan. Tangannya yang lembut memeluk pinggangnya, sementara wajah yang sangat cantik terangkat di bawah sinar bulan, membuat bulan itu sendiri seolah sedikit meredup. "Paman Xiao pasti akan sangat senang jika mengetahui pencapaianmu saat ini," ucap Sun Er. Xiaoyan membalikkan tangannya dan meraih tangan Sun Er. Sesaat kemudian, ia menarik emosi di dalam hatinya dan berbalik. Setelah itu, ia memeluk Sun Er. Tiba-tiba, ia tersenyum dan berkata, "Waktu kecil dulu, aku pernah bilang ke ayah kalau aku ingin Sun Er menjadi istriku. Waktu itu, ayah dengan tegas memperingatkanku untuk tidak berkhayal seperti itu. Namun, aku tahu dia sangat senang dan bahagia dengan Sun Er. Setelah menyelamatkan ayah, aku akan memintanya untuk memimpin pernikahan kita," ucap Xiaoyan. Wajah Sun Er bersandar lembut di dada Xiaoyan. Wajahnya sedikit malu mendengar kata-kata itu. Namun, mata indahnya dipenuhi kebahagiaan. Oleh karena itu, ia hanya mengangguk pelan dan patuh. Hati Xiaoyan terasa sedikit panas saat ia memandangi wajah cantik dan lembut bak bunga yang memikat itu. Ia tertawa dan lengannya merengkuh pinggang Sun Er yang lembut dan tampak tak bertulang. Ia menundukkan kepala di depan mata Sun Er yang malu dan mengecup bibir indahnya yang lembab. Dengan lambaian lengan bajunya, pintu kamar terbuka secara otomatis. Tubuhnya melesat dan ia bergegas masuk. Sesaat kemudian terdengar suara dentuman dan pintu tertutup rapat. Malam itu sunyi, sementara ruang itu dipenuhi cinta. Klanku yang awalnya tenang, tiba-tiba dipenuhi suara deru angin kencang ketika sinar matahari pertama turun dari langit keesokan harinya. Banyak aura kuat muncul dengan cepat. Perang besar akan benar-benar segera tiba. "Nona muda, tuan muda Xiaoyan, sudah waktunya," ucap Ling Ying. Wajah Ling Ying yang sudah tua tersenyum saat ia berdiri di depan rumah bambu dan menatap pintu yang tertutup rapat. Suaranya lembut saat kemudian ia memanggil. Sesaat kemudian, pintu berderi dan Xiaoyan perlahan keluar dari ruangan. Energi di dalam sekitar tempat itu tampak samar-samar terganggu setelah ia melangkah maju. Mata hitam pekat itu tampak seolah-olah merupakan sosok ilahi yang menguasai jiwa-jiwa. Bahkan Ling Ying tanpa sadar membungkuk di bawah tatapan mata itu. Ekspresi senang di sudut mulutnya semakin pekat. Di masa lalu, pemuda itu masih tampak sedikit lemah. Namun, ia telah mencapai puncaknya dalam beberapa dekade yang singkat. Bahkan Ling Ying hanya bisa mengaguminya. "Penglihatan nona muda sangat bagus," gumam Ling Ying dalam hati sembari tersenyum hangat. Ia mengangkat kepalanya dan menatap wanita cantik yang berdiri diam di samping pemuda itu. Seolah-olah mutiara paling cemerlang dari klanku ini akan menyembunyikan kecemerlangannya yang mempesona hanya di samping Xiaoyan dan tampak seperti wanita kecil yang penurut. Dia persis seperti wanita muda berpakaian hijau yang tersenyum dan mengikuti jejak pemuda di kota hutan puluhan tahun silam. "Ayo pergi, Ling tua, selamat tinggal," ucap Xiaoyan. Xiaoyan mengangkat kepalanya. Ia menatap gunung di depannya. Ia bisa merasakan sekelompok besar aura kuat berkumpul dengan cepat di tempat itu. Selain itu, fluktuasi spasial juga dipancarkan dari dua arah lainnya. Sepertinya para ahli dari klan Li dan klan Yan juga telah dimobilisasi. Xiaoyan tidak menunggu setelah kata-katanya terdengar. Ia menggenggam tangan Sun Er dan melesat ke langit dalam sekejap. "Tuan muda Xiaoyan, saya harap Anda akan kembali dengan kemenangan," ucap Ling Ying tersenyum dan bergumam sambil memperhatikan punggung Xiaoyan. Tak lama kemudian, saat Xiaoyan dan Sun Er tiba di langit di atas gunung, area itu sudah dipenuhi orang. Banyak ahli dari klanku naik ke langit dan membentuk formasi yang teratur. Aura yang sangat luas dan dahsyat mengalir bagaikan satu kesatuan. Kekuatan dahsyat itu bahkan membuat Xiaoyan yang telah memasuki jiwa alam Di merasa terkejut. "Apakah mereka sudah sampai?" ucap Guyuan. Guyuan tiba-tiba muncul samping mereka berdua setelah mereka muncul. Matanya yang tersenyum menyapu mereka. Perasaan yang tak terduga terpancar di matanya. Sesaat kemudian, ia tiba-tiba tertawa. "Sepertinya kalian berdua berencana untuk benar-benar mengizinkanku
menjadi kakek sesegera mungkin, ucap Guyuan. Kata-kata Guyuan yang tiba-tiba membuat Xiaoyan terkejut, dan wajah Sunar pun langsung memerah seperti apel merah, membuatnya tampak sangat imut. Menanggapi itu, Xiaoyan terbatuk kering. Tak disangka, Guyuan yang penuh dengan tekanan ini benar-benar melemparkan kata-kata menggoda seperti itu. Ia hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya. Ia segera menyapukan pandangannya ke seluruh tempat dan bertanya, apakah klanku akan mengerahkan pasukan? Ucap Xiaoyan. Ini belum sampai pada titik di mana kita harus mengerahkan kekuatan penuh. Namun, kita harus menunjukkan kekuatan kita yang sebenarnya. Lawan kita adalah klan Hun yang sangat misterius dan tak terduga. Kita tidak boleh gegabah, ucap Guyuan sambil menghela nafas. Mendengar itu, Xiaoyan mengangguk pelan. Tatapannya menyapu banyak ahli dan hatinya sekali lagi terpaku oleh kekuatan klanku. Guyuan adalah yang terkuat di klanku. Di bawahnya, kemungkinan besar adalah Raja Teredam Hitam Guli yang jarang ditemui Xiaoyan. Berdasarkan perkiraan Xiaoyan, kekuatan Raja Teredam Hitam kemungkinan telah mencapai kelas doseng bintang 8 awal. Meskipun ia sedikit lebih lemah daripada para kepala klannya dan klan Le, ia juga merupakan eksistensi yang relatif kuat. Sedangkan di bawah Raja Teredam Hitam Guli, ada 3 dewa abadi dari klanku. Ketiganya berada di kelas doseng bintang 7 dan kekuatannya setara dengan 4 sen iblis dari klan Hun. Setelah ketiga dewa abadi itu, terdapat banyak tetua dari klanku. Xiaoyan belum pernah melihat sebagian besar tetua ini. Jelas bahwa mereka pastilah mereka yang sering melakukan retret untuk berlatih. Matanya hanya melirik sekilas ketika ia mendapati tak kurang dari 5 dari mereka telah mencapai doseng bintang 4 atau 5. Jika barisan ini ditempatkan di dataran tengah, mereka pasti akan mampu mengatasi segala rintangan. Bukan hanya rumor belaka yang memungkinkan klanku mengambil alih klan Xiao dan menjadi pemimpin 8 klan kuno secara harfiah. Kekuatan mereka memang pantas untuk posisi ini. Tentu saja, hal ini berlaku jika kita mengecualikan klan Hun yang biasanya misterius. Karena bahkan Guyuan dan yang lainnya tidak berani menjamin bahwa mereka sepenuhnya memahami kekuatan sejati klan ini. Tatapan para tetua juga tertuju pada Xiaoyan, sementara mata Xiaoyan menyapu mereka. Mereka tersenyum sopan. Meskipun kemampuan sejati Xiaoyan hanyalah doseng bintang 6, jiwa dinya telah memberi mereka tekanan yang luar biasa. Ketika mata hitam itu menyapu mereka, seolah-olah jiwa mereka telah ditembus. Oleh karena itu, mereka tidak berani meremehkan Xiaoyan hanya karena usianya. Suara angin kencang tiba-tiba terdengar dari langit yang jauh saat Xiaoyan mengalihkan pandangannya. Sekelompok besar sosok hitam melesat di langit. Akhirnya, mereka muncul satu demi satu di langit. Banyak aura kuat segera menyebar, menyebabkan sekitarnya sedikit bergetar. Kepala klan Guyuan, teman muda Xiaoyan, semua elit dari klan Yanku telah dimobilisasi kali ini, ucap Yanjin. Yanjin menangkupkan kedua tangannya sambil tersenyum dan menghadap Guyuan. Puluhan orang berdiri di belakangnya. Mereka semua memiliki aura yang kuat. Jelas bahwa mereka adalah para ahli sejati. Xiaoyan hanya melirik mereka sekilas. Setelah itu, mereka berhenti di sebuah tempat di belakang Yanjin. Ada seorang wanita cantik dan mempesona berjubah merah di sana. Wanita cantik ini memiliki senyum yang menggoda. Penampilannya yang menarik di usia parubaya dipenuhi dengan daya tarik yang dewasa. Namun, Xiaoyan dapat melihat sekilas bahwa wanita cantik ini adalah ahli terkuat kedua dari klan Yan setelah Yanjin. Kekuatannya bahkan telah mencapai kelas doseng bintang 7 dan setara dengan 3 dewa abadi dari klanku. Di sisi lain, wanita cantik itu juga menyadari tatapan mata Xiaoyan ketika tatapan itu berhenti di tubuhnya. Ia mengangkat mata indahnya dan senyum menawan tersungging di wajahnya. Sepertinya ada gejolak aneh yang terpancar di matanya. Bahkan gejolak itu samar-samar membuat seseorang sedikit linglung. Teknik menggoda jiwa, gumam Xiaoyan. Xiaoyan sangat terkejut dengan fluktuasi ini. Konon, ini adalah sejenis keterampilan spiritual dari zaman kuno. Kemampuan ini mampu mengendalikan seseorang secara diam-diam tanpa disadari. Hal ini bisa dibilang aneh, namun biasanya ini efektif melawan mereka yang memiliki kekuatan spiritual lebih lemah darinya.
Tingkat spiritual wanita cantik ini jelas hanya berada di alam surgawi yang sempurna. Menggunakan teknik penggoda jiwa ini di depan Xiaoyan dengan kekuatan spiritual setingkat ini sungguh lelucon. Xiaoyan tanpa sadar tersenyum dan menggelengkan kepalanya setelah memikirkan hal-hal itu. Ia tersenyum menatap wanita cantik itu. Tekanan kuat yang tak terlihat diam-diam menyebar dari alisnya dan dengan lembut menyentuh gejolak yang terpancar dari mata wanita itu. Sesaat kemudian, fluktuasi misterius dari wanita cantik itu runtuh hampir seketika setelah sentuhan kecil ini. Tubuhnya yang ramping tiba-tiba bergetar. Keterkejutan terpancar di matanya saat ia menatap Xiaoyan. Jiwanya benar-benar bergetar di bawah tekanan yang dahsyat itu. Jiwa tingkat D, gumam wanita cantik itu. Wanita cantik itu juga orang yang sangat berpengalaman. Ia cepat memahami situasi setelah hanya terkejut sesaat. Wajahnya langsung tampak seperti melihat hantu dan buru-buru menghentikan tipuan kecilnya ini. Teman muda Xiaoyan, ini tetua klanyanku. Dia bernama Woling, ucap Yanjin di samping tertawa setelah merasakan tekanan. Setelah itu, ia menoleh dan tertawa ke arah wanita cantik itu. Aku sudah bilang padamu untuk tidak bermain-main dengan kekuatan spiritualmu, atau kau hanya akan berakhir dengan pil pahit. Tapi kau tidak percaya padaku, ucap Yanjin. Cih, aku perih Woling, bukan tetua Woling, ucap wanita cantik itu sembari mengerutkan bibirnya. Matanya langsung berair saat menatap Xiaoyan dan kemudian tertawa. Tak disangka dia telah mencapai jiwa alam yang legendaris meskipun usianya masih semuda itu. Kita memang tidak bisa menilai buku dari sampulnya. Klan Xiao dulu telah melahirkan Xiao Xuan. Sekarang, setelah melahirkan Xiao Xuan yang lain, sepertinya surga benar-benar memberkati klan Xiao, ucap Woling. Para tetua dari klan yang di belakang Woling juga menatap Xiaoyan dengan tercengang. Jiwa tingkat D, bahkan kepala klan Yanjin dari klan Yan belum mencapai level ini. Peri Woling benar-benar memujiku berlebihan. Aku hanya beruntung, ucap Xiaoyan sembari tersenyum. Cara menyapanya sebagai peri itu membuat senyum di wajah Woling semakin cemerlang. Jelas bahwa ia sangat menyukai cara menyapa seperti itu. Semua orang harus mengerti apa yang akan kita lakukan hari ini. Aku tidak akan berbicara lagi. Semua orang harus memahami dengan jelas kekuatan klan Hun di hati mereka. Jika mereka akan bertarung, jangan remehkan musuh, ucap Guyuan. Para anggota ketiga klan terdiam setelah mendengar Guyuan membuka mulutnya. Mereka mengangguk setuju. Reputasi Guyuan di antara klan-klan kuno cukup besar. Terlebih lagi, kekuatan doseng bintang 9 tingkat atas miliknya membuat orang-orang merasa takut dan hormat. Karena semua orang sudah mengerti, mari kita mulai, ucap Guyuan. Sesaat kemudian, Guyuan menatap Xiaoyan saat melihat ini. Xiaoyan pun mengangguk pelan. Ia melambaikan tangannya dan aura yang luas dan kuat tiba-tiba melonjak di ruang ini. Kita akan pergi, ucap Guyuan. Guyuan melambaikan lengan bajunya setelah suaranya terdengar. Ruang di depannya retak dan membentuk terowongan besar. Ia kemudian langsung masuk ke dalamnya. Di sisi lain, Xiaoyan dan Sun Er tampak muram dan segera mengikutinya. Para ahli dari 3 klan dengan cepat menyerbu masuk. Terowongan spasial itu akhirnya mulai menghilang secara bertahap setelah orang-orang terakhir masuk. Di tempat lain, sosok-sosok cahaya melesat cepat di langit di atas markas aliansi Istana Langit di dataran tengah, sementara pasukan besar meninggalkan alamku. Setelah itu, mereka terbang menuju wilayah barat laut dataran tengah dari segala arah. Seluruh dataran tengah menjadi gempar ketika sejumlah besar ahli meninggalkan aliansi Istana Langit. Semua orang mengerti bahwa satu-satunya faksi musuh yang dapat menyebabkan aliansi Istana Langit mengirimkan sejumlah besar ahli adalah klan Hun yang sangat misterius. Pada saat ini, bayangan pertempuran seolah-olah akan segera menyelimuti dataran tengah.